Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Salam sehat untuk kita semua. Suatu ketika saya merenungkan segala sesuatu yang telah terjadi di masa lampau, dalam perjuangan hidup, dalam pergumulan, di dalam panggilan dan di dalam perutusan saya. Saya mau berkata bahwa ketika kita merasa kita diberkati, ketika kita merasa bahwa kita dilindungi Tuhan, kita dijaga oleh Tuhan, kita disertai oleh Tuhan, bahkan dianugerahkan begitu berlimpah rahmat-rahmat yang telah kita terima selama ini. Lalu saya juga menyadari bahwa kesadaran akan hal-hal baik, kesadaran akan hal-hal positif, bahkan kesadaran akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dalam perjalanan kita, dalam perutusan kita, dalam tugas, dalam pelayanan, dalam karya. Itu hanya karena kita ada di dalam Tuhan. Jadi, ketika kita berada di dalam Tuhan, buktikan saat dimana kita merasa bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak Tuhan. Segala sesuatu kita terima karena pemberian Tuhan. Segala sesuatu kita rasakan dan kita alami karena campur tangan Tuhan. Hal inilah yang membedakan saat dimana kita berada di dalam Tuhan dan saat dimana kita berada di luar Tuhan. Keadaan di mana kita berada di luar Tuhan adalah keadaan penuh dengan keputusasaan, keadaan penuh dengan kekecewaan, penuh dengan sakit hati, penuh dengan amarah, penuh dengan penyesalan. Namun semua yang nampak negatif ini atau yang gelap ini terjadi berkepanjangan. Kita boleh menilai bahwa itulah saat dimana kita sesungguhnya berada di luar Tuhan. Oleh karena itu, hal ini mengajak kepada kita untuk masing-masing kita atau juga untuk komunitas kita, untuk keluarga kita, membedakan atau mengenal saat kapan kita berada di dalam Tuhan dan saat kapan kita itu berada di luar Tuhan. Pengalaman jatuh bangun, pengalaman sedih susah, pengalaman akan kemajuan ataupun kemunduran. Mari kita letakkan semuanya di dalam Tuhan. Jangan hanya hal bahagia, susah kita mau letakkan di dalam Tuhan. Tetapi saat dimana kita susah, kita sedih, kita kecewa, kita putus asa sebagai manusia, kita tidak meletakkan kepada Tuhan, tapi kita meletakkan pada keadaan, seolah-olah semua ini disebabkan oleh keadaan, atau kita meletakkan pada orang lain, seolah-olah semua keadaan terpuruk, keadaan susah, keadaan negatif ini disebabkan oleh orang lain. Mari kita meletakkan semua ini di dalam Tuhan. Karena apa? Di dalam Tuhan kita akan melihat segala sesuatu ini ada maksud Tuhan. Kalau kita sampai pada sebuah kesimpulan, bahkan keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi dalam hidup ini ada maksud baik dari Tuhan, maka kita akan bertahan atau mempertahankan keyakinan ini. Dengan demikian, ketika kita melangkah ke depan dan ketika kita menemukan situasi-situasi sulit, situasi-situasi yang tidak kondusif, hati kita sudah siap. Karena apa? Kita tidak pernah jalan sendiri. Kita selalu berjalan di dalam Tuhan. Karena apa? Kita hadir di dunia ini saja adalah rencana Tuhan. Kita ada dalam dunia, ada dalam perjalanan, dalam pergumulan, semua dalam Tuhan, dalam rancangan Tuhan. Maka jangan pernah memisahkan iman dan kehidupan.
Iman harus menjadi kekuatan untuk menjalani kehidupan. Dan kehidupan harus dijalani di dalam iman. Maka iman itu tidak pernah terpisah dari kehidupan. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, kita harus melihat segala sesuatu dalam iman. Ketika saya berada di tempat ini, di Desa Manaren, di Kecamatan Mentebah, Sintang, Kalimantan Barat, bukan karena kebetulan, tapi ini adalah sebuah rancangan Tuhan. Bahkan saya ada di alam yang bebas seperti ini pun dalam rancangan Tuhan. Saya tidak pernah membayangkan pada tahun lalu, 2 tahun lalu, atau beberapa bulan yang lalu bahwa saat ini saya ada di tempat ini. Saya tidak pernah tahu. Tetapi bagaimana kasih Tuhan, bagaimana cinta Tuhan merancang segala sesuatu, dan pada saat ini saya ada di tempat ini. Maka saya yakin dan saya percaya bahwa Allah yang telah mengutus saya di tempat ini, Dia menginginkan sesuatu yang indah bagi saya. Maka saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan bahwa Dia menganugerahkan iman dalam diri saya. Pun Dia menghadiahkan atau menganugerahkan iman juga dalam diri saudara dan sahabat. Mari kita memohon kepada Tuhan, Tuhan, tambahkanlah iman saya, agar di dalam segala situasi, di dalam segala kesempatan, di dalam setiap pergumulan, dalam setiap keadaan apapun, saya tetap menempatkan segala sesuatu dalam iman. Karena hanya di dalam iman saya bisa mengatakan bahwa aku ada di sini, di tempat ini, mengalami keadaan susah maupun senang, semua ini di dalam rancangan Tuhan. Maka kita tidak mudah untuk putus asa, tidak mudah untuk mengeluh, tidak mudah untuk kecewa, tidak mudah untuk melihat segala sesuatu dari sisi yang negatif. Kita akan dipacu untuk melihat segala sesuatu dalam maksud dan rancangan Tuhan. Terima kasih, semoga permenungan saya ini menyadarkan kita semua bahwa dalam situasi apapun, ingat, kita berada di dalam Tuhan. Seseorang yang berada di dalam Tuhan akan selalu bersyukur, akan selalu menikmati keadaan apapun. Maka mari kita jaga keadaan kita selalu ada di dalam Tuhan. Mari kita jaga agar iman kita selalu menjadi kekuatan untuk kehidupan kita. Dan mari kita menjaga kehidupan kita agar tidak terpisah dari iman kita. Hanya dengan iman kita mampu mengalami kebaikan Tuhan dan siap untuk berbagi. Semoga kisah saya ini menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat. Terima kasih, Tuhan memberkati.